Bedakan Alkitab dengan jelas apa yang itu disebut mujizat dan mana yang tidak mujizat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita berbicara iman, maka dengan tindakan kita. Kalau kita berbicara iman, yang penting percaya peristiwa-peristiwa itu. Tidak bisa melihat peristiwa itu benar atau tidak. Yesus berjalan di atas air, itu nyata tidak? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya, grammarnya, itu nyata, bisa dibuktikan. Tetapi bagi orang yang nggak percaya menggunakan rasionalitas sebagai Tuhan, maka dia nggak percaya. Itu mitos. Dan di Mesir, di daerah-daerah Arab sana itu berkembang luar biasa tentang mitologi ini. Kalau kita sudah belajar persekutuan dalam ibadah, kita mendengar firman Tuhan yang itu, maka firman itu akan menjadi remah untuk kita. Saudara coba merenungkan, pernah nggak saudara ketika mengalami situasi kondisi yang sulit, mungkin masalah, kemudian kita diingatkan satu firman Tuhan? Sering? Itu yang jadi remah, saudara. Jadi ibu bapak membaca, belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu dalam ibadah itu tidak sia-sia. Karena apa? Akan menjadi remah. Saudara menghafal firman Tuhan satu kitab suci ini berat. Aku nggak hafal. Tapi ketika kadang-kadang kita lagi berdoa menyiapkan firman Tuhan itu selalu apa? Muncul dalam pikiran kita. Saudara juga demikian. Ketika menghadapi situasi kondisi, ada kesusahan atau apapun, firman Tuhan akan hidup dalam pikiran saudara dan memberikan satu semangat itu menghibur kita jika kita jatuh. Firman yang melahirkan iman. Dari kita mendengar firman Tuhan, maka kita melahirkan iman. Saudara, karena ibadah itu apa? Harus meningkatkan kualitas iman kita. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak mengkoreksi diri kita, aku ibadah berapa lama aku ke gereja, ada nggak perubahan dalam kualitas iman saudara? Kalau saudara tidak mengalami perubahan, peningkatan iman, kualitas iman saudara, maka saudara perlu evaluasi diri. Jangan-jangan saudara apa? Tumbuhannya itu kerdil. Kalau bonsai bagus, mahal bonsai. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, tidak kualitas iman kita tidak bertumbuh, berkembang, maka ada something dalam diri kita. Bisa itu penghalangannya adalah kepahitan, bisa penghalangnya itu adalah satu sakit hati, atau dosa-dosa yang mengikat kita yang belum kita lepaskan. Ibaratnya apa, saudara? Saudara mungkin lihat, saudara tahu perahu, ya perahu ya. Saudara kalau kita main perahu tidak jatuh dalam, saudara. Tapi kalau perahu itu masih terikat di dermaganya atau terikat di sebuah kayu atau pohon, saudara mendalam sekuat tenaga tidak akan jalan, saudara. Perahu itu masih terikat di pohon atau sebuah batang atau dermaga, saudara dayung terus sekuat tenaga, tidak akan pernah bisa jalan. Lalu hanya sekitar tali itu yang mengikat yang itu. Tapi saudara kuat apapun tidak akan. 10 orang mendayung pun tidak akan. Karena apa? Terikat. Demikian saudara beribadah menjadi orang Kristen berapa tahun. Kalau saudara tidak memiliki kualitas iman yang meningkat, maka ada something. Jangan-jangan ada dosa yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa berkembang untuk maju. Dan itu harus diputuskan. Siapa yang memutuskan? Diri kita. Kalau kita berbicara, orang yang berbicara nanti menghakimi. Tetapi mari kita sendiri yang harus apa? Mengevaluasi lewat ibadah itulah kita bisa mendengar kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran itu harus dipikir masuk ke otak kita dan turun ke hati kita, mengubah sikap hati kita. Jadi jangan dilihat di sini tapi otak. Kalau di otak itu berbicara apa? Logik dan tidak logik, masuk akal atau tidak masuk akal, rasional atau irasional. Tetapi harus turun ke hati sehingga hati itu diubahkan supaya firman tinggal di hati kita, bukan di pikiran. Kalau di pikiran selalu ingin apa? Berdebat. Firman Tuhan bukan diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk kita lakukan. Kalau tinggal di hati itu
menggerakkan perkataan kita, menggerakkan tindakan kita, dan pikiran kita diperbaharui terus, sehingga kita memiliki cara berpikir yang baru, cara berpikir yang baru. Ibadah itu tidak berbicara saat masa lalu, tapi saat ini terus berbicara saat ini, besok saat ini lagi terus. Karena ibadah firman Tuhan selalu relevan sepanjang masa. Roma 10 ayat 17 katakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak akan tahu apa yang peristiwa-peristiwa di depan kita. Kita tidak tahu apa kondisi saudara-saudara kita. Tetapi lewat ibadah itu kita bisa melihat ekspresi-ekspresi jiwa, ekspresi wajah dari saudara-saudara kita. Orang yang sedang bermasalah kelihatan mukanya. Orang yang sedang berbuat benar kelihatan. Tadi saya lihat Pak Herman, wajahnya pucat, apa sakit kan? Dia dirawat 5 hari di ICU, bukan ngomong. Ketawa saudara. Kalau kita bisa melihat siapa wajah-wajah mana yang lagi punya beban, itu wajah kelihatan. Ibu-ibu makan apa? Sebenarnya apa? Kecantikan sesungguhnya itu seorang perempuan adalah dari mana? Dari dalam, inner beauty-nya itu muncul. Bukan dari bedak, lipstick, atau segala macam. Tapi dari inner beauty-nya muncul. Maka kita perlu untuk dalam ibadah itulah kita dinasihati. Dalam ibadah itulah kita ditegur. Dalam ibadah itulah kita bisa berperjumpaan dengan Kristus, itu nyata. Karena apa? Prinsip iman yang benar adalah apa? Iman itu berbicara taat, yaitu penurutan kepada yang dipercayai. Siapa yang kita percaya? Kristus Tuhan. Kalau saudara beriman kepada pendeta, saudara taat kepada pendeta itu bukan Tuhan, maka bisa aja pendeta atau rohaniwan itu bisa keliru. Tetapi kalau saudara berbicara taat penurunan kepada yang dipercayai kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan tidak pernah salah. Tetapi manusia bisa salah. Saya bisa salah, karena saya juga manusia. Jadi bapak makan nasi, makan rawon, saya juga suka rawon juga, saudara. Saudara suka makan apa? B2, saya juga suka B2. Jadi apa yang menjadi kelemahan ibu, bapak, saya juga punya kelemahan juga. Itu semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah kita mau cepat bangkit, kita ketika mendengar firman kita ditegur, kita mau mengubah diri kita, atau kita tergantung. Yang masalahnya di situ. Tapi kalau kita harus gini, harus semakin berubah. Karena apa? Ketika kita berbicara iman, taat penuh kepada yang dipercaya, maka mempercayai bahwa Kristus sanggup melakukan hal-hal yang besar dan yang mustahil bagi manusia. Itulah iman. Meyakini bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Taat dan menuruti kehendaknya. Maka kita enak jadi orang Kristen, selalu berbicara biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kita hidup di dunia ini melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, saudara. Kehendak Tuhan bukan kehendakmu. Jika kita boleh menjadi saksi, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita menjadi saksi dan pasti yang terbaik endingnya. Dan ada pemeliharaan, perlindungan, penguasaan daripada Tuhan Yesus Kristus terhadap hidup kita. Semakin memancarkan karakter pribadi yang diikuti dan dipercayai. Kalau kita percaya, kita pada dasarnya manusia itu pengen meniru. Potongan rambut, mengidolakan orang-orang Korea, artis-artis Korea, ikuti saudara. Ada artis yang gundul, rambutnya dipotong, dicukur supaya gundul, supaya sama. Ada artis-artis yang ini kalau kita lihat di tayangan TV, itu yang orang Jepang yang program makan-makan itu siapa namanya itu? Kenta, ya kan? Ada
Ada nggak yang akhirnya gitu besar badannya, meniru badannya diperbesar? Mungkin ada, mungkin ya. Ada orang mengidolakan. Kalau kita meyakini, percaya dan mengidolakan Tuhan Yesus, pribadi yang kita percayai sepenuhnya, maka ada karakter pribadi yang diikuti dan percaya ada dalam diri kita. Saudara, ingat Pak, taat kepada kehendak Tuhan tidak selalu mendatangkan kenyamanan bagi daging, tetapi pasti mendatangkan kebaikan menurut kriterianya. Kalau kita taat pada kehendak Tuhan, memang secara daging itu kadang sakit, tetapi kalau kita berbicara tentang akan datang saat ini dan akan datang,